Juara bertahan di Rotten Bayern Munchen dalam undian di Nyon, Swiss. Hari Senin kemarin mereka akan bertandang ke Stadion Olimpiade Roma menghadapi Lazio, dan ini menjadi pertarungan pertama Munchen ketika mereka harus keluar kandang di babak knockout atau 16 besar. Hola, kita tetap berada dalam obrolan sepak bola bersama dengan Bung Ropan. Kita akan membahas hasil undian di Nyon kemarin, di mana ada 16 klub yang lolos ke babak atau fase gugur atau knockout di babak per-8 final sudah diundi, dan juara bertahan. Saya akan membahas juara bertahan. Bayern Munchen dari Jerman akan melakoni laga pertama mereka menghadapi wakil Italia, Lazio. Jadi kita tahu bersama Italia juga diwakili oleh Juventus selain Lazio, dan juga Atalanta yang ikut lolos. Sementara wakil Jerman ini lebih dahsyat, selain Bayern Munchen sebagai juara bertahan, Jerman juga diwakili oleh Borussia Mönchengladbach juga dan Borussia Dortmund, di samping dengan RB Leipzig. Jadi ada 4 dari Jerman, 3 dari Italia. Kemudian Inggris juga mewakilkan 3 tim dia. Manchester City, Spurs, dan Chelsea. United atau MU telah gugur, ya, kalah bersaing dengan PSG dan Leipzig yang akhirnya lolos menyingkirkan MU. Di luar dugaan memang, dari awal MU bagus, tapi kemudian di 2 laga terakhir pupus harapan dari pasukan Ole Gunnar Solskjaer. Kita tinggalkan MU dan kita sekarang mengarah pada hasil undian, di mana saya sudah sebut Inggris ada 3, Italia ada 3, Jerman ada 4, juga bagaimana Porto mewakili dari Portugal, Spanyol diwakili oleh Madrid juga dari sana, Sevilla, Atletico, dan Barca 4 juga. Jadi ini pertarungan seru selain Prancis dengan PSG. Jadi kita akan lihat nantinya siapa yang akan terus melaju sampai di babak perempat final. Dan kembali ke pembicaraan Bayern Munchen, ini adalah undian yang bagus, terutama bagi Thomas Müller dan kawan-kawan, karena mereka menghadapi Lazio, tim yang belum pernah mereka hadapi di babak atau di kompetisi terbaik di Eropa atau di Liga Champions sejauh ini, dan ini pertama kali mereka harus bertarung dengan pasukan Simone Inzaghi. Tidak boleh dianggap enteng. Kelihatan dalam undian memang enteng, tetapi Lazio ini adalah tim yang berbahaya. Di grup mereka juga berada satu grup dengan wakil Jerman, Borussia Dortmund. Mereka memang menjadi runner up, kalah dari Dortmund, tetapi Lazio lah satu-satunya tim yang mampu mengalahkan Borussia Dortmund. Jadi Dortmund kalah satu-satunya dari Lazio. Hanya saja Lazio memang hanya 2 kali menang dan 4 imbang walaupun tanpa kalah. Sementara Dortmund ada 4 menang. Jadi itu yang membuat Dortmund agak tinggi ya dalam poin, hanya 1 kali kalah Dortmund. Di samping ada 1 imbang dalam 6 pertandingan di grup. Jadi bagi Munchen atau bagi Hansi Flick tidak boleh menganggap enteng dengan Lazio, karena Lazio ketika bermain di Iduna Park, markasnya Dortmund, mereka mampu menahan 1-1. Mereka menang justru 3-1 saat bermain di Roma, di Stadion Olimpiade Roma. Nah, stadion inilah yang nantinya akan disambangi oleh Bayern Munchen di leg pertama. Karena aturan yang ada di UEFA untuk Liga Champions ini, semua klub yang keluar dari group stage dengan status mereka sebagai juara grup akan bertanding di leg kedua. Jadi di leg pertama pada bulan Februari 2021 nantinya Munchen ini harus lebih dulu tandang, karena yang diutamakan klub-klub atau
8 wakil yang menjadi runner up di grup, mereka akan mendapat kesempatan untuk menjadi tuan rumah pertama sebelum mereka tandang kandang lawan. Jadi ini harus dimanfaatkan dengan baik oleh tim-tim yang menempati posisi runner up di group stage. Nah, salah satunya adalah Lazio. Nah, Lazio ini harus memanfaatkan karena saya pikir kans mereka sangat sulit. Kalau sampai imbang, apalagi mereka kalah dari Munchen, ini akan sulit ketika mereka datang ke Allianz Arena. Karena kita tahu bersama, Munchen bagaimana dalam 2 musim terakhir, begitu luar biasa, sulit dikalahkan, menang terus kalau bermain di Allianz Arena, dan semua tim takut kalau datang ke sana. Ya, tidak terkecuali saya pikir ketika Lazio ini gagal mendapatkan hasil maksimal di kandang mereka akan sulit. Bahkan mereka akan kalah dengan skor yang telak menghadapi Munchen. Jadi pasukan Simone Inzaghi ini harus memaksimalkan hasil kandang ini untuk bisa menang. Mau 1-0, mau 2-1, tapi mereka harus menang. Itu menjadi modal kuat mereka sebelum mereka berangkat pada leg kedua pada tanggal 23-24 ya, karena leg pertama 16-17 Februari. Jadi ini akan membuat kesempatan mereka ini terbuka ya, untuk bisa paling tidak coba untuk bisa menahan Munchen ketika mereka menang di Roma ya, di kandang mereka sedang Olimpiade Roma. Tetapi memang agak sulit kalau bisa melihat dari semua aspek ya. Saya pikir Munchen memang di atas baik dalam defense mereka ataupun dalam ofensif mereka dalam menyerang. Ini tim yang luar biasa saya pikir ya. Bahkan presentasinya yang saya lihat 75-25 untuk lolos. Jadi 75% itu ada di Munchen, 25% ada di Lazio. Namun bukan berarti Lazio ini harus dianggap remeh, harus dianggap di sebelah mata oleh Munchen. Tidak. Kejutan selalu bisa akan datang bagi siapapun, termasuk bagi Munchen. Ketika Munchen menganggap enteng, terlalu overconfidence, bukan tidak mungkin mereka akan tersisi dan ada kejutan yang akan terjadi di sana. Sebagaimana Juventus pada musim yang lalu, di luar dugaan di perdelapan final mereka disisihkan oleh Lyon. Ya, jadi itu yang membuat saya pikir Munchen harus berhitung benar menghadapi Lazio. Tapi bagi Munchen, kalau hanya untuk mencari imbang, saya pikir kesempatan mereka sangat besar. Ya, kalau bisa melihat dari situ. Jadi ini yang menjadi keunggulan bagi Munchen karena dari aspek kualitas mereka, kedalaman skuad mereka yang dimiliki oleh pasukan Hansi Flick ini sangat bagus untuk menghadapi Lazio. Yang harus diingat di sana bahwa mereka terutama lini belakang Boateng dan Alaba yang menjadi kekuatan pilar utama bagi Munchen ini harus mengantisipasi dengan Ciro Immobile ya, yang sejauh ini di Liga Champions sudah membuat 5 gol. Lazio juga punya Felipe Caicedo ya, pemain Kolombia ini yang juga berbahaya. Di kompetisi dia sudah membuat 4 gol dan Immobile membuat 6 gol sejauh ini kompetisi. Jadi ini luar biasa. Berbanding balik dengan pemain depan atau superstar Munchen, Robert Lewandowski, pemain asal Polandia ini dalam 4 laga bermain bersama Munchen dari 6 laga di group stage, dia baru membuat 3 gol. Memang ada penurunan saya lihat dari seorang Lewy ya, dibandingkan dengan musim lalu. Ini tampil luar biasa. 10 match Lewy membuat 15 gol, tampil sebagai top scorer. Jadi ini pemain yang sangat haus gol pada musim lalu, tapi pada musim ini dia memang agak menurun. Walaupun di liga Lewy sudah membuat 13 gol ya, ada di atas. Nah, di kompetisi di Liga Champions top skornya dipegang oleh Neymar, ada Rashford di sana, ada Haaland juga yang ikut meramaikan. Saya pikir itu yang membuat bahwa Lewy harus terus bisa bersaing ya. Memang baru 6 gol ada di atas, tapi hanya selisih 3, Lewy baru 3 gol. Ini bisa dikejar saya pikir, tergantung nanti pertandingan menghadapi Lazio. Nah, Munchen ini keluar dari grup A sebagai juara grup, itu sebagai tim dengan produktivitas gol paling tinggi di antara 32 klub yang terbagi di 8 klub ya, di 8 grup ya, dari 32 tim yang ikut di kompetisi Liga Champions musim ini 2020-2021. Mereka mencetak 18 gol, kemasukan 5 gol dari 6 pertandingan. Memang tidak mulus, mereka hanya menang 5 kali dan 1 kali imbang, ditahan oleh Atletico 1-1 ketika main di
Wanda Metropolitano di kandangnya Atletico saat itu. Jadi tidak seperti pada musim lalu, mereka menyapu bersih semua pertandingan, 6 pertandingan di grup, dan mereka tidak terkalahkan sampai di final mengalahkan PSG saat itu 1-0 di Portugal. Tetapi kali ini mereka ada kecolongan dengan hasil 1 imbang, ya. Tapi memang mereka masih punya rekor bagus, tidak terkalahkan dalam 2 musim terakhir. Itulah Bayern Munchen. Nah, sebagai pencetak gol terbanyak atau produktivitas gol yang banyak yang dilakukan oleh pemain-pemain Munchen ini, mereka memang kemasukan 5, ya. Mereka harus berhati-hati, tetap harus berhati-hati karena Immobile ini adalah pemain yang bisa merepotkan. Dia pernah juga bermain, setidaknya dia tahu dengan gaya Munchen, karena dia pernah bermain juga bersama dengan Dortmund, ya. Saat itu sebelum dia balik ke Italia. Jadi saya katakan tadi dengan Casiro ini pemain bagus, Luis Alberto juga di tengah. Ini pemain yang baik yang selalu berdiri di belakang 2 striker. Ada bantuan juga dari Milinkovic, Savic, Lucas Leiva yang berbahaya. Ada Parolo juga kalau ditampilkan, ini juga pemain yang bagus dari lini kedua. Jadi tidak boleh dianggap enteng. Mereka juga punya Korea yang pemain yang bisa menyerang dengan bagus, gelandang serang yang sangat bagus yang bisa dimainkan oleh Inzaghi. Ketika mereka bermain di kandang, saya pikir mereka akan coba untuk bisa memanfaatkan lebar lapangan dan bermain menyerang untuk bisa mencetak gol. Cuma masalahnya, saya pikir mereka menghadapi tim yang juga doyan yang kuat dalam hal bermain secara terbuka, secara ofensif, Munchen. Jadi Munchen bermain dengan 4-2-3-1 atau 4-3-3 pun tidak menjadi masalah buat mereka, karena memang Munchen terkenal dengan selalu bermain ofensif. Jadi saya pikir Lazio juga tidak akan gegabah atau Inzaghi tidak akan gegabah menyuruh timnya untuk bermain secara lebih terbuka untuk menantang Munchen. Mereka akan berbahaya karena secara kualitas, saya katakan secara kualitas dari penjaga gawang antara Strakosca dengan Neuer itu masih Neuer di atas. Kemudian lini belakangnya Munchen oke, bagus, tengah dan depan, di mana Lazio tidak punya stabilitas atau starting 11 mereka yang merata secara kualitas mereka. Ini yang sangat sulit, apalagi kalau Inzaghi bermain dengan 3 back mereka yang dikomandoi oleh Acerbi, Francesco Acerbi di belakang. Ada Patrick juga di sana dan Luis juga yang bisa bermain di 3 back. Ini juga harus hati-hati karena Munchen paling suka kalau tim bermain dengan 3 back. Lewandowski akan merajalela di sana bersama dengan 2 wing mereka yang sangat kuat. Ada Kingsley Coman dan juga ada Gnabry. Bahkan mereka juga punya pemain seperti Leroy Sané yang ada di sana. Jadi banyak alternatif bagi Hansi Flick untuk bisa memanfaatkan lebar lapangan dengan kualitas mereka yang bagus. Apalagi yang berdiri di belakang Lewandowski adalah seorang Thomas Muller. Ini pemain sudah berumur, sudah agak tua, ya, tetapi ini pemain yang cerdas, selalu bisa memanfaatkan ruang dengan baik, sehingga Muller selalu dijuluki sebagai seorang penafsir ruang, ya. Ini pemain yang sangat bagus, bisa menjadi solusi ketika Lewy tidak berfungsi dengan baik di depan Mandul. Dia akan selalu menjadi penyelamat bagi Munchen, dan Munchen punya pemain-pemain yang datang dari Bielsa dengan sangat bagus. Mungkin ada Sané di sana yang bisa masuk, kemudian Douglas Costa, ada Choupo-Moting, pemain-pemain yang baik, ada Roja gelandang, pemain yang sangat bagus, Musiala juga bisa dicoba, Zirkzee, pemain-pemain muda yang bisa diandalkan. Jadi itu saya katakan bahwa kualitas Munchen memang agak di atas Lazio, tapi itu tidak juga menjamin dalam pertandingan nanti. Tapi Lazio saya pikir akan lebih banyak untuk menunggu, ya. Kalau melihat dari kekuatan yang ada, jika Munchen mengambil alih untuk ball position, ya, pasti Lazio akan menunggu untuk melakukan counter attack. Ya, saya katakan boleh saja mungkin mereka akan coba bermain dengan 10-15 menit pertama dengan keluar menyerang, tapi mereka akan sulit bisa mendapatkan ruang atau gol untuk menghadapi kalau mereka bermain dengan cepat, karena Munchen paling suka untuk bermain untuk bisa menghadapi tim juga yang bermain cepat, dan itu sudah terbukti. Bagaimana melawan dengan PSG, mereka bermain terbuka dihajar. Barcelona kemarin dihajar juga dengan 8-2. Di sebelum-sebelumnya Chelsea juga mereka hajar dengan telak. Spurs juga bermain terbuka, mereka hajar dengan telak pada musim yang lalu, ya. Jadi udah kelihatan bahwa tim ini paling suka dengan tim-tim yang bermain secara terbuka. Nah, untuk bisa menandingi mereka paling enak mungkin untuk menunggu, menjaga lini tengah
ya, untuk tidak membuat Goretzka atau Tolisso masuk dari sana. Memang kehilangan Kimmich agak berpengaruh, tapi dengan Munchen punya pemain-pemain yang banyak, saya pikir ini adalah tim yang sangat bagus dan akan mendominasi pertandingan nantinya di Stadion Olimpiade di kota Roma. Justru di lini belakang dari Lazio ini yang harus ekstra hati-hati, ya. Boleh saja mereka bermain dengan pola yang akan dikembangkan oleh Inzaghi 3-4-3, tapi tiga belakang ini harus bekerja keras, saya pikir, untuk bisa bagaimana menghadapi terutama kekuatan dari Munchen lewat dua flank mereka. Sangat tajam, sangat cepat. Mereka juga punya back sayap yang sangat bagus. Kita tinggal lihat siapa yang akan dimainkan. Apakah Alphonso Davies di kiri atau Lucas Fernandes yang akan dimainkan nantinya oleh Hansi Flick. Di kanan sudah pasti saya pikir, jika Pavard fit, pasti Pavard yang akan di sana. Pelapisnya ada, saya pikir ada Bounazar bukan yang akan dimainkan di sana. Tetapi kalau Pavard bermain, ini akan jauh lebih bagus bersama dengan Lucas Hernandez. Ini yang harus diantisipasi oleh Lazio nantinya. Kita akan tunggu nantinya pertandingan perdelapan final antara Lazio melawan Munchen. Pertandingan perempat final lainnya, perdelapan final lainnya saya akan bahas nantinya. Sekarang Munchen dulu, saya akan bahas sebagai juara bertahan. Oke, sampai jumpa dalam pembahasan berikutnya. Jangan lupa Anda harus like, memberikan komentar yang positif, dan subscribe channel YouTube Bung Ropan. Ciao.